Haleluya. Inilah janji kami Tuhan. Biarkan hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami tahu kami terbatas Tuhan. Namun kami percaya jika Engkau ada di dalam hati kami. Apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami perbuat dalam kehidupan kami ini Tuhan, sungguh dapat memuliakan nama-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu. Biarkan bibit firman-Mu ini Tuhan dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Kami seringkali melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan malam hari ini Kau kuduskan kami, Kau ampuni kami, sehingga kami dapat merasakan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar, kami tabur ini Tuhan, benar-benar berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Dengar ya suara ini ya. Babnya tenggorokan kurang enak, jadi tak tes. Shalom. Shalom. Sampai keraton gue. Ya, terima kasih waktu yang diberikan buat saya untuk melayani di kaum pria. Sekali lagi saya berkata, kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar. Firman Tuhan itu baik buat yang mendengarkan, baik juga buat yang membawakan ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Malam hari ini saudara percaya bahwa kita bisa hadir, kita bisa ada, itu karena Allah mengasihi kita. Setuju? Setuju. Katakan ke kanan kiri, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Ya. Ya. Malam hari ini saya buka ayat yang sangat-sangat umum, sering kita dengar ya. Tapi saya ingin menguraikan lebih dalam lagi mengenai kasih Tuhan kepada kita ya. Kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Nah, pasti hafal semua ya ini ya. Nah, yuk yang sudah buka kita baca sama-sama. Yang hafal bisa langsung ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kualitas hidup seseorang itu ditentukan dengan kualitas cintanya, hatinya dia, cintanya dia. Setuju ya? Kualitas hidup kita sangat tergantung pada kualitas pemahaman kita akan firman Tuhan. Jadi hidup kita ini, apa yang kita lakukan itu berdasarkan hati kita, berdasarkan cinta kita. Kalau hati kita penuh dengan cinta, cinta kasih, maka yang kita lakukan, kita keluarkan itu penuh dengan cinta kasih. Ya. Jadi kualitas hidup seseorang ditentukan dari kualitas cintanya orang tersebut. Ya. Bagaimana kita bisa hidup berkualitas? Yaitu tergantung pada pengertian kita, pemahaman kita akan firman Tuhan. Seringkali kita kurang paham, kurang mengerti bahwa kita tidak memiliki kualitas dalam hidup. Contoh, saudara percaya semua atau bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sampai Dia turun di dunia, disiksa, disalib, bahkan mati buat kita. Percaya toh? Nah, kalau percaya, kita harus benar-benar mengerti pemahaman tentang pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga dalam kehidupan kita memiliki kualitas seperti Tuhan. Ya. Malam hari ini saya beri tema dalamnya kasih Kristus ya.
kasih Kristus itu begitu luar biasa. Dikatakan begitu besar kasih Allah. Wah, kata-kata ini ditekankan, begitu besar kasih Allah. Karena tanpa kasih Allah, hari ini kita binasa. Ya, begitu besar kasih Allah, ya, terhadap kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Dalam buku yang ditulis David Hawkins, ya, dikatakan banyak orang yang sakit itu karena hatinya yang kotor, hatinya yang tidak ada cinta kasih dalam hatinya. Saudara boleh percaya, boleh tidak, ya. Jika hati kita kotor, ya, hati kita menyimpan hal-hal yang jelek, kepahitan atau hal-hal yang jelek, percayalah fisik kita mengikuti lemah. Iya, percayalah ini. Ini pakar nih, David Hawkins ini pakar. Saya pernah baca bukunya, ini luar biasa. Dia orang profesor, ya. Jadi banyak hal-hal yang dia temukan dari inspirasinya, dari pikirannya, ya. Kasih itu butuh objek, saudara. Ya, kasih itu butuh objek. Ya, maka dari itu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi kasih, Tuhan mengasihi, begitu besar kasih Allah pada kita. Dia butuh objek untuk yang dikasihi. Begitu juga kita, misalkan saya mengasihi saudara, saya butuh saudara untuk dikasihi. Saya seorang diri masuk Isa saya praktek mengasihi. Nah, tapi malam hari saya lebih fokuskan kepada kasih Allah pada kita. Jadi Allah Tuhan kita itu butuh objek, kepada siapa kasihnya itu akan dicurahkan. Kalau kita menyadari hal itu, saudara, ya, kita ini luar biasa. Kita ini biji mata Tuhan. Loh, iya loh. Kalau kita menyadari loh ini, ya, bahwa Allah mengasihi itu butuh objek. Lah, apa kok enggak ke lainnya? Karena kita serupa, segambar dengan dirinya. Karena kasihnya itu akan dicurahkan buat kita. Contoh sederhana aja, ya. Kita ini banyak buat dosa, betul enggak? Ya. Namun kasih Allah membuat kita bertahan sampai hari ini. Jujur aja, ya toh, kita ini banyak dosa. Mungkin saat ini kita sih berdosa, ya toh. Tapi kasih Allah, ya toh, kasih Allah begitu besar buat kita, Dia mencurahkan ke objeknya, ke kita. Maka Tuhan menciptakan manusia untuk menyalurkan kasih-Nya, menyalurkan cintanya Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menciptakan manusia itu memiliki rencana, memiliki maksud, memiliki suatu misi kepada yang diciptakannya. Yang pertama, kasih memberi kita identitas. Ya. Karena kasih Allah memberikan kita identitas. Apa identitas kita, saudara? Kita diangkat menjadi anak Allah. Waduh, hebat sekali, ya. Hebat sekali, kita diangkat anak penjabat aja sudah bangga, ya, sudah bangga. Ini diangkat menjadi anak Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, enggak usah dibuka, sudah saya bacakan. Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya, dan mengenal Allah. Jadi orang yang sering melakukan kasih, ya, itu lahir dari Allah. Ya. Dia mengenal Allah dan berasal dari Allah. Mustahil kita bisa melakukan kasih tanpa Tuhan. Mustahil. Biasanya orang melakukan kasih, memberikan pertolongan apa kalau tanpa Tuhan itu semu. Ya, kadang-kadang pamrih, ya. Kadang-kadang kepingin nyari nama. Ada sesuatu yang diharapkan, motivasi.
yang diharapkan. Tetapi kalau kita benar-benar lahir dan berasal dari Allah kasih itu, maka kita benar-benar menyatakan bahwa kasih kita ini karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita bisa mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, kasih itu melindungi yang dikasihi. Setuju enggak? Saudara mengasihi istri saudara? Mengasihi? Amin. Jika istri saudara diganggu, marah enggak? Kasih ya, itu melindungi yang dikasihi. Ya, misalkan kita ini ya di satu persekutuan ini, kita jadi kok keluarga, kita menjadi kok saudara. Misalkan adalah salah satu yang diganggu, sakit atau gimana, kita kan merasakan, ya toh, merasakan ingin menolong, ya, ingin berbuat sesuatu yang bisa meringankan beban saudara kita, toh. Itulah kasih, saudara. Kalau kita tidak memiliki itu, ya mungkin direnungkan kembali kedekatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Mungkin kita hidup tidak di dalam kasihnya Tuhan. Maaf ya. Kalau kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita, di hati kita, coba nanti renungkan. Berarti kita tuh tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan, kita ini penuh dengan kasih. Ya, ini penekanan. Jadi orang kalau tidak punya kasih, saya tanda tanya, apakah dia hidup di dalam kasih Tuhan atau tidak. Saya punya temen ya, ini dia tuh ngingu anjing, nggak tahu jenis apa, saya lupa. Anjing ini disayangi temen. Singkat cerita dia tuh mau ke Eropa, ya, nggak salah 2-3 minggu. Terus anjing ini dititipkan ke ayahnya, ke orang tuanya, anjing ini untuk diperamut ya. Malam waktu mau tidur, anjing ini gonggong terus, gitu ya. Si papanya ini, waduh, ya namanya cintanya kan beda. Cinta pemilik sama cinta papanya kan beda. Aduh, kamu tuh apa sih ini? Akhirnya dibuka tempat pintunya itu, terus anjingnya lari ke rumah, ya bebas ya. Besok paginya anjing itu hilang. Anjing itu hilang, ya. Papanya nyawari muter-muter ya. Waduh, ini dititipi anak ya. Muari muter-muter nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Sampai anaknya datang. Ya, seminggu kemudian anaknya datang, tanya, "Pak, anjingku si A gimana?" Waduh, tak diceritai, gini, akhirnya hilang. Waduh, anaknya sedih ya. Kok bisa sampai hilang, padahal itu anjing yang saya sayangi, ya. Setelah datang, dicari lagi, nggak ketemu. Singkat cerita, seminggu setelah itu, anjing itu kembali ke rumahnya anaknya, bukan ke papanya, ya. Jadi kasih itu saudara ya, kasih itu melindungi orang yang dikasihinya, apa yang dikasihinya. Iya, sungguh ini terbukti, kasih itu melindungi yang dikasihinya. Ngerti? Orang yang memiliki karakter Kristus pasti punya karakter seperti Kristus, walaupun tidak sempurna seperti Kristus, ya. Kalau kita memang benar-benar memiliki kasih Kristus, sedikit banyak kita pasti memiliki karakter Kristus. Kalau orang tersebut ya, kita sudah mengaku anak Tuhan, percaya Tuhan, tidak ada satupun karakter Kristus, ya dipikir sendiri kan, tanda tanya ya, apakah benar-benar dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kasih Kristus itu selalu melindungi, ya, selalu memberikan rasa aman, ya, tenang, damai, dan cinta damai. Nah, ini perlu catatan. Orang kalau hidup dalam kasih Tuhan, itu lagi gegeran enggak enak. Saya jujur ya, saya ini setelah ditunjuk jadi konselor ya, saya ini kadang-kadang bingung. Ada bahkan di luar GBT ada yang datang, gereja lain ada yang datang. Jadi gini, kok bisa ya orang itu
nggak mau, mestinya nggak ada masalah loh ya, pasti mungkin salah paham atau gimana. Dibawa terus sampai sekarang, nggak mau dimaaf dong. Sampai orang, jadi kedua-duanya itu nggak mau saling memaafkan, nggak mau. Saya mikir gini, sing satu ini pelayanan. Saya heran tuh, saya merasa heran di hati saya. Kok bisa ya, gitu loh. Pelayanan, tapi kok nggak mau gitu loh. Nah, saya mikir-mikir gini, berarti orang ini mungkin belum hidup di dalam kasih Tuhan. Dia hidup masih berdasarkan daging dia, kekuatan dia, kehebatan dia. Ketiga, kasih itu memulihkan hubungan. Ya, kasih itu memulihkan hubungan. Ya, saya ambil cerita di Lukas 15 ya, ayat 22-23 tentang domba yang hilang ya. Ceritanya kan sudah hafal semua atau ya? Sedikit-sedikit aja ya. Jadi ada seorang anak minta warisan kepada orang tuanya, ya toh, memaksa, terus orang tuanya memberikan warisan, anaknya itu terus berfoya-foya hidup secara duniawi, singkat cerita uangnya habis, sampai dia tidak bisa makan kotoran babi, terus dia teringat orang tuanya penuh dengan makanan di rumah, terus dia bergendak kembali ke orang tuanya dan punya pemikiran, walaupun saya tidak dianggap anak, saya terima, asal saya bisa kembali kepada Bapa. Ya, dia melangkah dengan satu tekad, dengan satu keberanian. Nah, ini harus kita tiru, tekad dan keberanian. Akhirnya dia datang kepada bapaknya. Ternyata bapaknya memberikan respon yang luar biasa, yang baik. Ya, diterima dengan sukacita. Ya, siapkan lembu tambun, ayo kita berpesta, siapkan jubah yang terindah, siapkan cincin, sepatu ya, untuk menyambut anak yang hilang. Itulah salah satu contoh kasih Bapa buat kita. Jadi kita ini harus punya keberanian melangkah, saudara. Karena apa? Dengan kita melangkah, itu ada satu, ya ini tadi, jika anak bungsu ini tidak melangkah, mungkin tidak terjadi cerita seperti ini. Ya, karena dia memberanikan diri pulang pada rumahnya. Di dalam kasih itu pasti ada maaf, ada pengampunan. Ya, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kita gampang memberikan maaf. Ringan untuk memberikan maaf dan ringan untuk meminta maaf. Jika kita tidak bisa melakukan itu, coba dipikir lagi, apakah kita hidup dalam kasih Tuhan. Mungkin di antara kita saat ini ada yang mengalami hubungan yang kurang baik. Mungkin kepada orang tua, ya, mungkin kepada saudara, kepada teman, pasangan suami istri juga, ya, mungkin ada yang bermasalah, atau kepada anaknya bisa juga. Bukan berarti anak itu gini ya, anak itu izin saya minta maaf sama anak, kan seringkali kan gitu ya. Saya nih orang tua nih malu toh saya minta maaf sama anak-anak saya. Saya rasa itu salah. Karena apa? Kalau kita sudah merasa kita itu lebih dewasa rohani, lebih mengerti ya. Walaupun anak itu tidak terlalu salah, kita harus minta maaf kepada dia. Ataupun kita enggak salah, kita harus memberikan contoh langsung praktek buat si anak itu. Ternyata orang tuaku bisa minta maaf kepada saya. Suami istri juga, ya, gengsi ini setengah mati toh kita, ya, kita kan laki ya, wisin rek ya, minta maaf ambil istri ya, laki kan ego, wisin. Tapi jangan keliru saudara, kalau kita tidak bisa melangkah dalam hal ini, ya, maka kasih Allah itu tidak bisa tercurah. Nah, otomatis pertolongan Tuhan tuh nyandet. Nah, sering kali ini loh yang dimaksud mengapa doa orang-orang itu masih lama sekali untuk dikabulkan Tuhan. Ya, ini salah satu penyebabnya. Karena kita tidak hidup dalam kasih Tuhan. Ya, bukan saya itu sekedar omong kosong ya. Saya praktekkan ini, saudara. Dalam kehidupan saya praktekkan. Dan ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya loh. Karena apa? Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan,
dan kita bisa mengasihi sesama kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, orang tua kita, menantu kita. Kalau si mantu iki ya toh. Percayalah, kasih Allah itu akan tercurah buat kehidupan kita. Jadi malam hari ini saudara, saya tidak tahu ya problem apa yang saudara alami saat ini. Jika memang masih ada yang kurang beres di dalam kehidupan kita, entah dalam keluarga, entah dalam hubungan teman atau hubungan saudara atau siapapun lah, ya, kita harus berani melangkah seperti anak bungsu tersebut. Percayalah, kalau kita berani melangkah untuk hal yang baik, kita akan disambut oleh Bapa di surga, seperti tadi di perumpamaan ini. Kita akan disambut dengan sukacita, kita akan diberikan jubah yang terindah, kita akan diberikan cincin, akan diberikan sepatu. Karena apa? Itulah hadiah, itulah hal-hal yang dapat Tuhan janjikan, yang Tuhan janjikan akan tergenapi buat kehidupan kita. Ya, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya pribadi ini dapat memberkati kita semua. Biarkan hidup kita benar-benar di dalam kasih Bapa, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita kasih Bapa itu, sehingga kita selalu, yang pertama tadi dikatakan kasih itu memberikan identitas, ya. Yang kedua, kasih itu melindungi yang dikasihinya. Yang ketiga, kasih itu memulihkan hubungan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.